Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi SPD dari SMA Negeri 5 Luwu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lembar kerja aksi 1 di latihan guru, motivasi, dan merdeka belajar yang ada pada program Semangat Guru kedua, gelombang keempat. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua adalah berbagi ilmu dengan guru-guru lainnya di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang muncul pada lembar aksi 1 ini adalah, yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Dan yang ketiga adalah, apa tips Anda untuk para pengajar mengolah motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Oke, mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Oke, mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Pada Semangat Guru gelombang 4 ini, saya belajar tentang hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ini mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah, yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik ke tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi, yakni aktualisasi diri. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup, meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan nyaman dan aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan ego merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis atau reputasi dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Yang pertama, membantu mengenali potensi diri baik siswa maupun guru. Selanjutnya, memahami bagaimana pentingnya sebuah motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan para murid sehingga memudahkan dalam memilih metode pembelajaran dan membantu kita menemukan cara menumbuhkan motivasi bagi guru maupun peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Jadi, apa saja yang perlu dilakukan dalam mengolah motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Yang pertama adalah menuliskan rencana yang akan dilakukan, seperti membuat list dari rencana apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian, melakukan pengukuran apakah rencana yang telah kita buat dapat tercapai atau tidak, cara mencapainya, serta estimasi untuk pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, kita melakukan aksi nyata. Dan yang terakhir, kita melakukan umpan balik sebagai refleksi sehingga kita dapat mengetahui kelemahan dan kedepannya kita dapat melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik. Itulah tadi sharing tentang motivasi dan merdeka belajar. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.